Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang turnamen Dewa Perang bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Kit pergi menemui Rose di lorong bawah tanah menggunakan mode shadow miliknya, Kit pun langsung memutuskan untuk pulang kembali ke asramanya. Tetapi saat Kit sampai di asramanya, ternyata di sana Claire masih saja menunggunya sambil menahan kekesalan. Dan saat Claire sudah tidak bisa lagi menahan kekesalannya kepada Kit yang tidak juga datang menemuinya, dia pun akhirnya langsung nekat menghancurkan jendela untuk menemui Kit. Dan saat dia melihat Kit, dia pun dengan kesal langsung mencekik leher Kit. Dan Claire bilang kepada Kit bahwa dia telah menunggu Kit sangat lama di depan pintu gerbang. Dan selama waktu dia menunggu, dia selalu berpikir bahwa jika dia berhasil menemui Kit, maka dia akan membuat Kit menjadi tumpukan daging. Bahkan tidak hanya itu, Claire yang sudah sangat kesal kepada adiknya itu, dia pun dengan senyuman jahat terus mencekik Kit. Sedangkan Kit yang sudah tidak berdaya karena lehernya dicekik oleh kakaknya, dia pun hanya bisa menjadi pasrah. Dan dia berpikir bahwa dia tidak menyangka jika ternyata kakaknya akan terus menunggunya sampai setengah hari. Padahal dia mengira jika kakaknya pasti akan pulang jika dia tidak keluar untuk menemuinya. Lalu setelah itu Kit di sini berpikir bahwa menghadapi kakaknya yang sedang marah adalah hal yang sangat merepotkan. Sehingga Kit pun hanya berpura-pura tidak berdaya karena dia tidak mau meladeni amarah kakaknya. Tetapi sayangnya, ternyata Claire sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Kit. Dan Claire bilang kepada Kit bahwa dia sudah tahu pasti Kit hanya berpura-pura tidak berdaya karena Kit pasti menganggapnya sangat merepotkan. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengakui jika dia menyerah. Dan dia bilang kepada kakaknya bahwa dia akan berjanji menjadi orang yang akan menepati janji. Dan Kit juga meminta kakaknya untuk segera melepaskan cekikannya karena cekikannya mulai terasa menyakitkan. Claire yang mendengar itu, dia pun lalu memberikan sebuah tiket kepada Kit. Dan Claire bilang kepada Kit, jika Kit menyesal atas perbuatannya, maka Kit harus menerima tiket ini. Dan tiket ini adalah tiket untuk kursi VIP di dalam turnamen Dewa Perang. Dan Kit harus menonton turnamen Dewa Perang supaya Kit bisa belajar banyak dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Claire bilang kepada Kit bahwa di dalam turnamen itu nantinya dia akan menggantikan posisi Rose Oriana di dalam pertandingan karena Rose telah dikeluarkan. Tetapi Kit yang mendengar hal itu, dia malah menjawab dengan sangat malas jika dia tidak tahu tentang hal ini. Dan Claire yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi tambah kesal dan langsung mencekik leher Kit lagi. Tetapi kali ini Kit hanya bisa pasrah. Dan Claire bilang kepada Kit bahwa mulai sekarang Kit harus mengingat semua tentangnya jika Kit masih ingin hidup lebih lama. Dan Kit pun akhirnya hanya bisa mengangguk melihat kakaknya yang sangat merepotkan. Dan sebelum Claire pergi, dia pun lalu memberikan sebuah peringatan kepada Kit bahwa Kit harus menonton pertandingannya. Bahkan Claire mengatakan hal ini sampai 2 kali. Dan setelah Claire pergi, Kit pun langsung duduk di kursinya seperti orang yang kelelahan. Dan di dalam hatinya Kit pun lalu berkata, jika menghadapi kakaknya ada hal yang paling merepotkan di dunia ini. Keesokan harinya, hari ini adalah hari pertama dimulainya kembali turnamen Dewa Perang. Dan sesuai janjinya, Kit pun akhirnya datang untuk menonton di kursi VIP yang telah dibelikan oleh kakaknya. Dan saat Kit sampai di sana, Kit pun akhirnya menjadi sangat terkejut karena ternyata kursi yang disimpan oleh kakaknya itu adalah tempat yang sangat istimewa dan bukan hanya sekedar kelas VIP biasa, tetapi VVIP atau biasa disebut dengan kelas utama. Dan di dalamnya hanya akan diisi oleh orang-orang terkenal dan juga orang-orang dari keluarga kerajaan. Dan saat Kit masuk dan duduk di kursinya,
dia pun langsung disapa oleh seorang wanita yang memiliki rambut berwarna merah. Dan ternyata orang itu adalah Putri Iris Midgar atau kakak kandung dari Alexia Midgar. Lalu setelah itu, Iris pun bertanya kepada Kit siapakah dirinya. Dan Kit pun lalu mengenalkan dirinya kepada Iris. Kit bilang bahwa namanya adalah Kit Kageno. Iris yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika Kit ini adalah adik dari Claire Kageno. Lalu Iris pun bertanya kepada Kit apakah benar dia adalah adik dari Claire Kageno. Dan Kit yang mendengar pertanyaan itu, dia pun akhirnya langsung mengangguk. Lalu Kit bertanya kepada Iris apakah dia mengenal kakaknya. Dan Iris pun lalu menjawab. Iris bilang bahwa selama kejadian penculikan adiknya, yaitu Alexia, dia telah cukup dekat dengan Claire Kageno. Dan sebenarnya dia berencana untuk menjadikan Claire Kageno sebagai salah satu anggota dari Crimson Knight setelah Claire Kageno lulus dari sekolahnya. Lalu setelah itu, Iris pun langsung menyuruh Kit untuk segera duduk. Walaupun sebenarnya Kit ingin segera pergi cepat-cepat dari sini. Tetapi karena yang menyuruhnya adalah anggota kerajaan, dia pun akhirnya langsung menurut. Bahkan di dalam pikiran Kit saat ini, dia berpikir bahwa mengobrol dengan Iris ini adalah hal yang sangat merepotkan. Dan Kit dengan lesu hanya menjawab semua pertanyaan dari Iris dengan sangat bosan. Lalu setelah itu, Iris pun bilang kepada Kit bahwa dia tahu jika Kit sangat dekat dengan adiknya, yaitu Alexia. Tetapi Kit dengan lesu lalu menjawab bahwa sebenarnya hubungannya dengan Alexia itu lebih tepat disebut sebagai seorang majikan yang melemparkan koin ke tanah, sedangkan dia adalah seorang budak yang akan memungutnya. Tetapi Iris yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Dan Iris lalu bertanya kepada Kit apa yang dimaksud dengan melemparkan koin. Lalu Kit pun bilang kepada Iris bahwa hal itu sama saja dengan seorang majikan yang sedang melemparkan tulang kepada anjing peliharaannya. Tetapi sayangnya Iris yang mendengar penjelasan itu, dia malah menjadi sangat salah paham. Dan dia mengira jika Kit dan juga Alexia sedang memelihara seekor anjing. Tetapi Kit yang melihat Iris salah paham, dia pun kehilangan semangat untuk menjelaskannya bahwa sebenarnya anjing itu adalah dirinya sendiri. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah dua tamu penting lainnya. Dan mereka berdua ini adalah putri dan juga komandan kesatria kerajaan, dan juga putra dari keluarga Duke. Lalu mereka berdua langsung menyapa Iris dengan sangat ramah. Setelah itu, salah satu dari mereka pun bertanya kepada Iris, peserta manakah yang menarik perhatiannya? Dan Iris pun lalu menjawab bahwa di tahun ini peserta yang menarik perhatiannya adalah Aneros, karena dia adalah seorang kandidat terkuat untuk menjadi pemenang. Dan jika hari ini Aneros berhasil menang terus-menerus, maka Aneros akan menjadi lawannya di babak kedua. Kedua orang yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mulai berkomentar. Mereka bilang bahwa memang benar jika Aneros itu adalah orang yang kuat, tetapi Putri Iris lebih kuat dan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Lalu setelah itu, kedua orang itu pun bertanya kepada Iris, siapakah anak laki-laki yang duduk di sebelah Iris? Dan Iris pun lalu mengenalkan Kit kepada mereka berdua. Iris bilang bahwa namanya adalah Kit Kageno, adik dari Claire Kageno. Mereka yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mulai mengerti. Dan juga mereka ingat bahwa mereka pernah melihat Kit bersama dengan Putri Alexia. Lalu setelah itu, Kit pun lalu menyela pembicaraan mereka. Dan Kit langsung bertanya kepada Iris, apa pendapat Iris tentang petarung yang lainnya, seperti peserta yang akan melawan Aneros di babak pertama, yaitu Gemina Senen. Tetapi sayangnya, Iris belum melihat pertarungan Gemina Senen. Dan Iris pun bilang kepada Kit bahwa dia belum pernah melihat pertarungan Gemina dan tidak bisa memberikan komentar apapun. Sedangkan dua orang lainnya bilang kepada Iris bahwa mereka pernah melihat pertandingan dari Gemina Senen. Dan Gemina itu terlihat seperti seorang petarung amatir, dan kemungkinan sebagian besar kemenangannya hanyalah keberuntungan. Tetapi Kit yang mendengar komentar dari mereka bertiga, dia pun akhirnya menjadi sangat bersemangat dan juga senang. Karena ternyata rencananya untuk membuat semua orang meremehkan Gemina akan terwujud. Dan dengan ini semua persiapannya telah selesai. Dan perlu diingat bahwa rencana dari Kit adalah untuk menjadi petarung yang terlihat sangat lemah dan juga sampah. Tetapi pada akhirnya yang terlemah itu akan menjadi yang terkuat dan akan mengejutkan semua orang.
Dan ini adalah salah satu impian dari Kit untuk menjadi seorang pecundang yang sebenarnya adalah yang terkuat. Lalu setelah itu, Iris pun lalu bilang kepada Kit dan juga yang lainnya bahwa di dalam turnamen kali ini akan datang juga seorang yang sangat kuat, walaupun orang itu bukan salah satu dari peserta, dan orang ini sangat menarik perhatiannya. Dan orang ini adalah pemenang dari turnamen Dewa Perang pertama, yaitu Ksatria Pedang yang berasal dari ras Elf yang memiliki julukan sebagai Dewa Perang, yaitu Beatrix. Tetapi sayangnya Beatrix tidak pernah tampil selama lebih dari 1 dekade. Kit yang mendengar nama Beatrix, dia pun akhirnya menjadi sangat bingung karena dia tidak tahu siapakah Beatrix ini. Tetapi di sini Kit akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya karena siapapun wanita itu, dia tidak akan bisa mengganggu semua rencananya. Dan setelah itu Kit pun lalu berpikir bahwa pertarungan Gemina dan juga Aneros akan segera dimulai, dan dia pun harus segera mencari alasan untuk bisa keluar dari tempat ini. Dan setelah itu, Kit pun langsung beralasan jika dia ingin ke toilet, dan dia pun langsung berlari menuju ke ruang peserta untuk bersiap-siap. Lalu setelah dia sudah merubah semua penampilannya menjadi Gemina, dia pun langsung keluar dan menuju arena. Sedangkan saat ini, kakaknya yaitu Claire Kageno sedang mulai bertanding, tetapi Kit tidak peduli dengan hal ini. Dan singkatnya, Claire pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingannya di babak pertama. Dan perlu diketahui, sebenarnya di sini Claire bertanding dengan sangat serius dan penuh keyakinan. Dan dia sangat yakin jika adiknya yaitu Kit Kageno, dia pasti sedang menontonnya dengan sangat serius. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya, Kit tidak peduli sama sekali. Dan malahan dia langsung bergegas menuju ke ruangan peserta untuk bersiap-siap menjadi Gemina Seinen. Tetapi saat Kit sedang menuju ke ruang peserta dan melewati lorong, Kit pun lalu berpapasan dengan seorang wanita yang sedang memakai jubah. Tetapi di sini, Kit pun mulai merasakan sedikit penasaran, dan dia pun lalu berhenti dan menengok ke arah orang itu. Dan ternyata orang itu juga melakukan hal yang sama, dan dia juga langsung menengok ke arah Kit. Lalu orang itu bilang kepada Kit bahwa Kit memiliki bau seperti seorang elf, dan apakah Kit memiliki teman seorang elf. Dan setelah itu orang itu pun langsung membuka jubahnya, dan ternyata orang itu adalah seorang wanita dari ras elf. Dan wanita itu menjelaskan kepada Kit bahwa dia sedang mencari elf yang mirip dengannya, dan elf itu adalah anak dari saudara perempuannya. Lalu wanita itu bertanya kepada Kit, apakah Kit pernah melihat elf yang mirip dengannya. Kit yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai berpikir. Dia berpikir bahwa wanita elf yang ada di hadapannya ini terlihat sangat mirip dengan Alpha. Tetapi di sini Kit tidak mau ambil pusing, dan dengan singkat dia pun hanya menjawab jika dia tidak tahu. Tetapi wanita elf itu langsung menghunuskan pedangnya ke leher Kit dengan sangat cepat. Bahkan dia memaksa Kit untuk mengatakannya sebenarnya. Tetapi di sini Kit pun berpura-pura menjadi lemah dan juga bodoh. Dan ternyata hal ini berhasil membodohi wanita itu. Lalu wanita itu pun langsung minta maaf kepada Kit, karena awalnya dia berpikir jika Kit itu adalah orang yang kuat, tetapi kenyataannya Kit itu sangat lemah. Bahkan dia juga langsung bertanya kepada Kit siapakah namanya. Dan Kit langsung memberitahu wanita itu jika namanya adalah Kit Kageno. Dan wanita elf itu juga langsung mengenalkan dirinya kepada Kit, dan dia bilang kepada Kit bahwa namanya adalah Beatrix. Lalu setelah itu, Beatrix pun langsung mengambil tangan Kit, dan Beatrix bilang kepada Kit bahwa nantinya Kit itu akan menjadi orang yang kuat, dan dia bisa tahu hal itu hanya dengan melihat tangan Kit. Lalu setelah itu, Beatrix pun langsung pergi meninggalkan Kit. Dan setelah Beatrix pergi meninggalkan Kit, Kit pun akhirnya mulai berpikir bahwa wanita itu terlihat cukup kuat. Tetapi yang paling berkesan bagi Kit ada ternyata akting lemah yang dia lakukan ternyata berhasil dengan cukup sukses. Tetapi untuk membuat aktingnya semakin bagus lagi, maka dia akan berlatih untuk menjadi pecundang lebih banyak lagi. Di sisi lainnya, Iris saat ini sedang duduk di ruang VVIP sambil menunggu pertandingan dimulai. Dan tidak lama setelah itu, kedua peserta pun mulai memasuki arena pertandingan. Di sisi lain ada Aneros dengan rambutnya yang berwarna biru. Dan di hadapan Aneros saat ini, ada seorang laki-laki yang sangat asing dan tidak pernah dia lihat. Dan laki-laki itu adalah Gemina Seinen. Tetapi tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang duduk di kursi milik Kit yang ada di sebelah Iris. Dan Iris yang melihat hal itu,
dia pun berniat untuk memberitahu orang itu jika kursi itu sudah dipesan oleh seseorang. Tetapi saat Aerys melihat orang itu, dia pun akhirnya langsung terdiam, karena ternyata orang itu adalah salah satu bangsawan dari kerajaan Oriana, yaitu bangsawan Deom. Dan di dalam hatinya Aerys pun langsung minta maaf kepada Kit karena dia telah membiarkan kursinya diambil oleh Deom. Dan Aerys tidak bisa mencegah hal itu karena Deom memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan Oriana. Sedangkan Deom yang melihat Aerys sedang terdiam, dia pun dengan senyum lalu bertanya kepada Aerys apakah dia bisa menonton pertandingan ini bersama putri Aerys. Dan dia juga merasa sangat senang bisa menonton pertandingan ini bersama Aerys. Tetapi Aerys yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sedikit agak kesal kepada Deom. Lalu Aerys bilang kepada Deom bahwa Deom itu terlalu genit, walaupun dia sudah punya tunangan. Tetapi Deom lalu menjawab dengan sangat santai, jika dia dan juga tunangannya, yaitu Putri Rose Oriana, hanyalah terlibat pertengkaran kecil dan tidak perlu dikhawatirkan. Lalu setelah itu, Aerys pun langsung bertanya kepada Deom, bagaimana kondisi Raja Oriana saat ini. Dan Deom pun lalu menjawab bahwa kondisi Raja Oriana saat ini tidaklah terlalu baik, tetapi rencananya besok Raja Oriana akan hadir untuk menonton turnamen berikutnya. Aerys yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat curiga kepada Deom. Dan Aerys pun terus menebak-nebak apa yang sedang direncanakan oleh Deom. Lalu setelah itu, Deom pun lalu bertanya kepada Aerys, apakah wanita yang berambut biru itu adalah kesatria Aneros yang pernah dia dengar. Dan Aerys pun hanya mengangguk. Lalu Deom bilang kepada Aerys bahwa yang dia dengar jika Aneros itu telah pergi meninggalkan kerajaan Belgata, dan dia saat ini sedang dalam perjalanan untuk melatih dirinya. Dan sebenarnya dia sangat ingin mengundang Aneros untuk bisa mengabdi kepada kerajaan Oriana. Aerys yang mendengar hal itu, dia juga lalu bilang kepada Deom bahwa sebenarnya dia juga sangat ingin menjadikan seorang pendekar pedang berbakat seperti Aneros untuk mengabdi kepada kerajaan Midgar. Tetapi Deom yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa, dan dia bilang kepada Aerys bahwa Midgar saat ini sudah memiliki banyak kesatria yang cukup kuat. Tetapi untuk kerajaan Oriana, kerajaan mereka saat ini sangat kekurangan orang-orang kuat. Dan Aerys pun lalu bilang kepada Deom bahwa karena itulah maka dibentuknya aliansi antara kerajaan Midgar dan juga kerajaan Oriana untuk memperkuat pertahanan kerajaan Oriana. Tetapi Deom yang mendengar hal itu, dia pun langsung menatap Aerys dengan tatapan yang sangat dingin. Dan Deom bilang kepada Aerys bahwa hal itulah yang sangat membuatnya tidak nyaman, karena kerajaan Oriana terlalu bergantung kepada kerajaan Midgar. Aerys yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat lelah mengobrol dengan Deom. Karena mengobrol dengan Deom sama saja dengan mengobrol dengan boneka, dan hal ini sangatlah membosankan bagi Aerys. Lalu setelah itu, Deom pun lalu bertanya kepada Aerys apa pendapatnya tentang Gemina. Dan Aerys pun langsung menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan Gemina. Tetapi banyak rumor yang mengatakan bahwa Gemina adalah orang yang lemah dan juga amatir. Deom yang mendengar hal itu, dia pun lalu berkomentar bahwa jika semua hal itu benar, maka kemenangan Aneros sudah dapat dipastikan. Tetapi Aerys yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Aerys bilang bahwa hal itu belum dapat ditentukan, karena dia dapat merasakan sesuatu yang luar biasa dari Gemina. Dan tidak ada cara untuk menjelaskannya, karena dari sudut pandang manusia, Gemina terlihat seperti orang yang lemah. Tetapi ada sesuatu hal yang membuatnya tidak bisa meremehkan Gemina. Karena walaupun Gemina terlihat sangat lemah, tetapi dia memiliki tatapan yang sangat percaya diri. Bahkan tidak ada keraguan sama sekali di matanya. Dan tatapan itu selalu dapat mengatakan jika dia pasti akan menang. Lalu tidak lama setelah itu, pertandingan Aneros melawan Gemina pun akhirnya dimulai. Di sisi lainnya, setelah wasit mengumumkan jika pertandingan telah dimulai, ternyata Aneros adalah orang pertama yang memulai serangan terlebih dahulu. Tetapi di sini Aneros sangat waspada kepada Gemina, karena dia sudah tahu kemampuan dan juga kecepatan Gemina yang sangat tangguh. Tetapi dia di sini sangat yakin jika kemampuan pedang Gemina sangatlah rendah. Dan alasan kenapa Aneros bisa berpikir seperti ini adalah karena dia mantan kesatria dari kerajaan pedang Velgata.
Dan dia juga pernah bertarung melawan salah satu dari 7 kesatria pedang terkuat milik kerajaan Velgata dan akhirnya memenangkannya. Bahkan semua kemenangan yang pernah dia raih selama ini, semua itu karena semua musuhnya tidak bisa mengikuti semua gerakannya, karena gerakannya terkenal sangat cepat. Dan hal inilah yang membuat Aneros sangat percaya diri jika dia pasti bisa mengalahkan Gemina dengan teknik pedang kecepatan tinggi miliknya. Bahkan dari semua musuhnya selama ini, Gemina terlihat seperti seorang pendekar pedang amatir. Dan hal ini membuktikan jika semua kemenangan dari Gemina selama ini hanyalah keberuntungan. Bahkan menurutnya, kemenangan Gemina selama ini hanyalah menggunakan kemampuan kecepatannya saja. Tetapi untuk kemampuan pedangnya sangatlah lemah. Dan karena itulah Aneros berencana untuk menghindari kecepatan dari Gemina. Lalu setelah itu dia akan menyerang Gemina menggunakan teknik pedang kecepatan tinggi miliknya. Dan Aneros cukup yakin dengan hal ini. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang sangat dicemaskan oleh Aneros. Dan hal itu adalah karena Gemina telah melepaskan semua pemberat dari tubuhnya. Dan jika Gemina bisa bergerak lebih cepat dari dirinya, maka dia pasti akan kalah. Tetapi dengan semua keyakinan dan juga kemampuannya, Aneros pun langsung melesat ke arah Gemina dengan kecepatannya sangat tinggi. Dan dengan sangat cepat, dia pun siap untuk mengerahkan serangan terkuatnya kepada Gemina. Tetapi ternyata serangan itu berhasil ditangkis oleh Gemina dengan pedangnya. Dan ternyata inilah tujuan sebenarnya dari Aneros. Karena Aneros sengaja menyerang Gemina dari depan agar Gemina menahan serangannya. Sehingga kaki Gemina akan masuk ke dalam mode bertahan dan tidak bisa bergerak. Baru setelah itu, Aneros sudah siap untuk melepaskan serangan keduanya dengan memanfaatkan keadaan tersebut. Dan serangan beruntun dari Aneros pun langsung menyerang Gemina dengan sangat cepat dan juga sangat kuat. Dan hal ini membuat Gemina terlihat sangat terpojok dan celahnya pun akhirnya terbuka. Sedangkan Aneros yang menyadari hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika dengan serangan terakhirnya ini pasti dia akan bisa mengalahkan Gemina. Lalu Aneros pun dengan sangat cepat langsung mengeluarkan serangan terkuatnya dan langsung menuju ke jantung Gemina. Tetapi tiba-tiba, Aneros pun lalu melihat bahwa Gemina yang sudah dia tusuk di hadapannya, ternyata Gemina itu langsung menghilang seperti bayangan. Dan hal ini membuat Aneros sangat terguncang. Lalu tidak lama setelah itu, Aneros pun lalu mendengar suara bisikan dari belakangnya, yang mengatakan jika itu hanyalah bayangannya. Dan ternyata saat ini Gemina sudah ada di belakang Aneros dalam sekejap mata. Dan Aneros yang menyadari hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat panik dan langsung mencoba untuk menyerang Gemina yang ada di belakangnya. Tetapi ternyata kejadian yang sama terulang kembali, karena yang dia tebas saat itu hanyalah bayangan dari Gemina. Dan perlu diketahui bahwa di sini Gemina ataupun Kid tidak menggunakan jurus bayangan. Tetapi bayangan itu bisa tercipta karena Gemina ataupun Kid hanya memiliki kecepatan yang sangat tinggi, seolah-olah mereka tidak bergerak sama sekali. Dan yang bisa dilihat oleh mata manusia hanyalah bayangannya saja dan bukan gerakannya. Dan itulah alasan kenapa semuanya terlihat seperti bayangan. Lalu setelah itu, Gemina pun dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung berpindah ke belakang Aneros lagi. Tetapi kali ini, Gemina langsung menyerang Aneros dengan sekali serangan. Tetapi serangan itu dapat membuat Aneros langsung terpental. Dan untungnya di sini, Aneros masih sanggup bertahan. Dan Aneros selalu bilang kepada Gemina bahwa dia mengakui jika Gemina itu lebih cepat daripada dirinya. Dan di dalam pikiran Aneros saat ini, dia pun akhirnya menjadi sangat cemas. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengalahkan Gemina. Lalu setelah itu, Aneros pun lalu berpikir bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan Gemina dan juga kecepatannya, maka yang harus dia lakukan adalah melakukan counter kepada serangan Gemina. Lalu menunggu kesempatan untuk dapat melakukan serangan balik. Dan saat yang tepat untuk melakukan serangan balik adalah saat dia menebas Gemina dan Gemina akan menjadi bayangan. Maka dia akan langsung menyerang Gemina yang saat itu pasti sudah ada di belakangnya. Lalu setelah itu, Aneros pun langsung menyerang Gemina yang sudah ada di depannya. Dan benar saja, Gemina pun langsung berubah menjadi bayangan. Lalu dengan fokus yang sangat tinggi, Aneros pun akhirnya mulai dapat merasakan Gemina yang asli. Dan dia yakin jika Gemina sudah berpindah ke belakangnya. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Aneros pun langsung melakukan serangan keduanya. Dan di sini Aneros sangat yakin jika serangannya kali ini pasti akan dapat mengenai Gemina.
karena pasti akan sangat sulit untuk menghindari serangannya kali ini. Tetapi tiba-tiba, serangan itu malah tidak mengenai Gemina dan terlihat seperti meleset. Dan Aneros yang melihat hal ini, dia pun menjadi sangat terguncang, karena dia sangat yakin bahwa dia sudah memperhitungkan dengan sangat jelas tentang serangannya kali ini, dan seharusnya serangannya ini bisa mengenai Gemina. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Gemina pun langsung mengeluarkan teknik pedangnya untuk menyerang Aneros. Dan Aneros yang melihat hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Dan di dalam hatinya, dia pun bilang bahwa gaya berpedang milik Gemina itu adalah teknik pedang yang paling indah yang pernah dia lihat. Dan karena serangan dari Gemina itu, akhirnya Aneros pun langsung pingsan seketika. Di sisi lainnya, Iris dan juga Deom yang melihat pertandingan ini, mereka pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Lalu Deom bilang kepada Iris bahwa ternyata Gemina itu sangatlah kuat. Bahkan Iris juga bilang kepada Deom bahwa dia awalnya tidak bisa percaya jika ada seorang kesatria pedang sekuat Gemina yang tidak diketahui sampai saat ini. Dan dia juga tidak pernah melihat gaya pedang milik Gemina. Dan ternyata gaya pedang yang digunakan oleh Gemina itu adalah teknik pedang yang sangat indah. Dan gaya pedang itu juga tidak pernah diajarkan di sekolah umum. Lalu setelah itu, Deom pun lalu bertanya kepada Iris, apakah itu artinya gaya pedang misterius yang telah digunakan oleh Gemina itu tidak pernah ditampilkan secara publik selama ini. Dan Iris pun lalu menjawab bahwa selama ini dia juga tidak pernah melihat gaya pedang seperti itu. Bahkan semua penonton saat ini mulai menaruh perhatian mereka kepada Gemina, karena tidak ada satupun orang yang menyangka jika Gemina bisa mengalahkan Aneros. Lalu setelah itu, Deom pun lalu bertanya kepada Iris, apakah Iris akan melawan Gemina di babak kedua. Dan Iris pun dengan senyuman terpaksa, dia pun lalu menjawab bahwa yang benar Gemina akan melawannya di babak kedua, dan dia yakin bahwa dia pasti akan menang. Lalu Iris bilang kepada Deom bahwa kemampuan Gemina itu adalah kecepatan, ketajaman, dan juga keindahan yang tidak tertandingi. Tetapi jika kemampuan yang digunakan oleh Gemina di dalam pertandingan kali ini adalah kemampuan terkuatnya, maka Gemina masih belum bisa menandinginya. Dan Deom yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa mengangguk, karena Deom juga percaya bahwa kemampuan Iris pasti bisa mengalahkan Gemina. Lalu setelah itu, Deom pun melihat ke arah Gemina, dan di dalam pikirannya dia pun tidak pernah menyangka akan hadir seorang yang sangat kuat seperti Gemina. Dan dia pun merasa sedikit agak khawatir jika nantinya Gemina akan mengacaukan semua rencananya. Tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa melakukan tindakan apapun sampai pertarungan Gemina melawan Iris telah selesai. Dan di sini juga Deom sangat cemas apa alasan Gemina menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dan semua itu pasti ada alasannya. Lalu Deom pun mulai berasumsi bahwa Gemina ini kemungkinan berasal dari kota tanpa hukum dan telah melakukan penyamaran. Dan jika asumsinya ini benar, maka kemungkinan Gemina ini adalah salah satu anggota keluarga dari Ratu Darah. Dan kemungkinan juga sebagai salah satu bawahan terkuat dari Ratu Darah. Tetapi sayangnya di sini, Deom tidak memiliki bukti apapun untuk bisa memastikannya. Bahkan Deom juga berpikir jika masih ada kemungkinan lain. Dan kemungkinan itu adalah bahwa Gemina ini adalah salah satu anggota dari Shadow Garden. Tetapi di sini, Deom pun akhirnya menjadi sangat bingung, karena dia mencoba menebak-nebak siapakah identitas dari Gemina Senen. Di sisi lainnya, setelah Gemina mengalahkan Aneros, dia pun langsung keluar dari arena melalui lorong yang telah disediakan. Tetapi tiba-tiba, Aneros yang telah sadar dari pingsannya, dia pun langsung mengejar Gemina. Dan Aneros selalu bilang kepada Gemina bahwa Gemina telah mengalahkannya dengan sangat telak. Padahal awalnya dia meninggalkan kerajaannya hanya untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Tetapi malah dia telah ditelan oleh kesombongannya sendiri karena semua kekuatan yang telah dia miliki. Dan berkat Gemina, akhirnya dia bisa menyadari kesombongannya itu. Lalu Aneros langsung berterima kasih kepada Gemina karena Gemina telah menyadarkannya. Dan akhirnya mereka berdua pun langsung berjabat tangan. Lalu Gemina bilang kepada Aneros bahwa ini adalah pertama kalinya dia harus melepaskan pemberat tangannya. Dan Aneros tidak perlu merendahkan diri seperti ini, karena untuknya Aneros adalah lawan yang cukup kuat. Aneros yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum.
Lalu Aneros bertanya kepada Gemina, siapakah Gemina sebenarnya? Dan bagaimana Gemina bisa menjadi sangat kuat? Dan Gemina pun lalu menjawab bahwa dia saat ini sudah membuang semuanya. Dan saat ini dia hanyalah orang yang bodoh yang hanya tahu untuk mengejar kekuatan. Dan tentu saja di sini Kid hanya berpura-pura agar adegan ini semakin menjadi dramatis. Tetapi Aneros yang mendengar hal ini, dia malah merasa sangat sedih mendengar kata-kata dari Gemina. Karena menurutnya Gemina melakukan ini karena Gemina memiliki masa lalu yang sangat kelam dan terpaksa melakukan hal ini. Lalu setelah itu, Aneros pun langsung menawarkan kepada Gemina apakah Gemina mau ikut bersamanya dan bergabung dengan militer kerajaan Velgata. Dan dia akan memastikan jika Gemina akan mendapatkan posisi yang sesuai. Tetapi Gemina langsung menolak hal itu. Dan Gemina bilang kepada Aneros bahwa dia tidak bisa berjalan di jalan yang seterang itu. Dan setelah itu Gemina pun langsung berbalik untuk segera pergi meninggalkan Aneros. Tetapi Aneros langsung berteriak dan bilang kepada Gemina bahwa dia akan kembali ke Velgata besok hari. Dan jika Gemina berubah pikiran, maka dia bisa menemuinya sebelum dia berangkat besok hari. Tetapi Gemina tidak berhenti dan terus berjalan menjauhi Aneros. Dan Aneros juga langsung berbalik dan pergi membelakangi Gemina. Dan di sini Aneros lalu berpikir di dalam pikirannya bahwa gaya berpedang milik Gemina itu adalah gaya berpedang yang melebihi keindahan seni. Dan baginya melawan Gemina adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan. Bahkan dia yakin bahwa dia tidak akan pernah menang melawan Gemina. Dan tidak lama lagi pasti Gemina akan dikenal oleh dunia. Dan di sini pun Aneros selalu bersumpah bahwa jika dia telah menjadi lebih kuat dari Gemina, maka dia pasti akan menemui Gemina lagi. Dan sampai waktu itu tiba, maka dia akan terus berjuang untuk menjadi lebih kuat dari Gemina. Setelah Aneros pergi, Kid pun langsung berubah dari mode Gemina ke dalam mode biasa. Dan di sini Kid pun berpikir bahwa sejauh ini rencananya telah berjalan dengan sangat lancar sampai 70%. Dan satu-satunya jalan untuk menyempurnakan semua rencananya ini adalah dengan memenangkan kejuaraan turnamen Dewa Perang. Tetapi di sini Kid pun lalu berpikir bahwa lawannya selanjutnya adalah Putri Iris. Dan hal itu akan menjadi pertarungan puncak yang paling klimaks. Dan selama dia berhasil mengalahkan Iris untuk menambah kesan kerennya, maka dia akan langsung pergi seolah-olah dia adalah petarung terkuat yang misterius. Dan adegan ini adalah salah satu adegan yang sangat diimpikan oleh Kid. Karena di dalam rencananya, Kid itu adalah seorang yang dianggap sangat lemah. Dan dia akan mengalahkan seseorang yang dianggap paling kuat. Lalu Kid akan langsung meninggalkan musuhnya itu setelah dia mengalahkannya. Dan jika rencananya ini berhasil, maka misinya bisa dibilang telah selesai. Dan hal ini membuat Kid sangat bersemangat. Dan bahkan jika dia yang berhasil mengalahkan Iris langsung pergi, maka yang akan dinobatkan sebagai pemenangnya adalah kakaknya, yaitu Claire Kageno. Lalu setelah itu, Kid pun memutuskan untuk segera pulang ke asramanya. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.